muslim mukmin yang meninggal malam Jumat atau di hari Jumat dapat bisyarah dari Rasulullah bahwa orang ini tidak akan dapat tekanan kubur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi lam yazal bi sifatihil kamal muttasifa wa bi athari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadihi muta'arrifa. الكريم الذي إن وعد عنجز وإن أسي تجاوز وعفى فسبحان من إله أحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما اختفى وأحصى على العباد أعمالهم حرفا حرفا أحمده سبحانه على ما عم من آلائه ووفى وأشكره وهو حسبنا في كل حال وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه عن ربه الشرك ونفى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان واقتفى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن أوقات الخيرات يجب أن تغتنم وأن مواسم العبادة لا يضيعها إلا ذو جهل وجفا صرما وهذا شهر شعبان قد مد ذله الأدفى شهر كريم بين شهرين كريمين قد حفى وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر صومه طلبا للأجر الأوفى. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di Jumat pertama bulan yang agung, bulannya Rasulullah. Setelah beberapa hari yang lalu kita tinggalkan Syahrullah, bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, kemudian hamba-hamba Allah yang saleh yang ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menanti-nanti untuk tibanya bulannya Rasulullah, yaitu Syahrul Ramadan. Oleh karena itu gunakanlah masing-masing kita sebaik-baiknya. Kita punya wal asri, demi masa manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, selalu menasihati tentang kebenaran, berwasiat juga saling mengingatkan betapa hidup kita ini perlu kesabaran, perlu tabahan. Anak-anak muda, anak-anak kita subuhnya itu, bahkan kitanya juga kadang-kadang masih berat untuk melaksanakan sholat subuh, melawan nafsu itu, meninggalkan tempat pembaringan yang empuk. Berat kita itu meninggalkan. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kepala keluarga mengingatkan supaya keluarga kita tetap sholat dan bersabar dalam melaksanakannya. Kemudahan-kemudahan dalam sholat, sebagian saya yakin antum yang hadir di sini sudah tahu, tapi sebagian lagi perlu dipelajari. Meskipun ada perbedaan-perbedaannya, termasuk juga saya baru tadi saya ingatkan supaya yang sholat di samping masjid itu, sisi kanan sisi kiri masjid, nanti usahakan masuk ke ruang utama dalam sholatnya, jadi tidak terhalang dengan kaca, dengan pintu tersebut. Dan memang aturannya seperti itu, yang di atas nyambung dengan yang di bawah. Ini
kalau kita tidak belajar tidak kita ketahui. Al-huruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunahkan, diajarkan. Begitu juga azan. Azan jangan belum waktunya sudah azan ini. Ini masalah juga. Nanti bulan Ramadan bagaimana hitungan? Dilebihkan beberapa menit jauh lebih afdal. Itu. Tadi keluar dari khilaf. Jadi kalau masa lalu di fikih disebut guru bersyams, benar-benar matahari sudah terbenam, barulah azan maghrib. Ada waktu-waktunya. Masa lalu pegangannya sampai sekarang tetap dengan matahari, tapi kita sudah ada jamnya, lebih permudah. Moga-moga itu banyak, yang jelas banyak mempermudah kita dalam melaksanakan ibadah itu. Begitu juga kalau Anda pengurus masjid. Ini saya dapati begitu azan maghrib sudah langsung selesai doa qomat. Jamaah sebagian belum datang, ada yang masih wudu. Tunggu saja beberapa menit. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Jadi betul salat amal yang baik dan dikerjakan pada waktunya. Tapi ingat juga di catatan sejarah di fikih, yang mempelajari fikih, kadang-kadang Rasulullah menunda sholatnya. Antum bayangkan Mekah Madinah kalau musim panas, sholat Jumat waktu jam 12 dengan panas yang 40 derajat bahkan lebih. Nabi tunda itu. Bahkan di Indonesia saya dapatkan kalau tidak salah itu beberapa tahun yang lalu di UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja, sholat Jumatnya katanya 2 shift. Karena itu kampus, ribuan mahasiswanya, dosennya, pegawainya. Jadi ada yang jam 12, ada yang jam 1. Ada macam-macam lah. Kemudian juga ada yang tetap mempertahankan fikihnya. 1-2 masjid saya dapatkan di Jakarta ini, kalau sholat Jumat tidak ada suara-suara, tidak ada pengajian. Itu yang betul seperti itu. Kalau mau ngaji silahkan masing-masing, tidak dengan pengeras suara. Itu yang betul sekali lagi. Itu bahkan Imam Nawawi sudah sebutkan sekian abad yang lalu dalam bukunya Al-Adhkar yang banyak dibaca di pesantren-pesantren di Indonesia. Kalau Anda membaca Al-Quran di masjid, di situ ada sedang orang tidur, pelankan suara Anda. Ini di masjid. Pelankan suara Anda. Boleh jadi dia sedang sakit, mau istirahat, musafir. Anda mau beribadah seperti itu, ibadah pribadi, silahkan. Mau setiap pekan Anda hatam, silahkan. Tapi itu hubungannya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita sesama manusia harus tetap baik. Tidak boleh ada yang terganggu. Kumandangkan azan yang suaranya yang paling bagus. Itu. Nah, boleh baru dengan pengeras suara. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berada di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Tadi dalam bahasa Arabnya Rasulullah banyak berpuasa di bulan ini di luar bulan Ramadan yang wajib kita laksanakan. Di bulan-bulan lain Rasulullah puasa sunnah, misalnya seperti hari Senin dan Kamis. Tapi yang hampir full, hampir penuh semuanya di luar bulan Ramadan, ini di bulan ini. Sumu walau yauman wahidan. Berpuasalah meskipun hanya 1 hari saja di bulan ini. Hubban li nabiyyikum. Karena motivasinya cinta, ingin mencontoh Rasulullah, mengharapkan pahala yang besar. Moga-moga Rasulullah akan ingat kepada kita dan memberikan syafaatnya kepada kita. Jadi jangan sampai, sekali lagi ini musim-musim kebaikan, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Gunakan sebaik-baiknya. Yang punya hajat, yang punya ingin keturunan, belum dapat keturunan, yang mau nikah, mintalah kepada Allah yang Maha Kaya. 7 miliar manusia ini baru satu makhluk manusia itu, atau mungkin sudah lebih dari 7 miliar, semuanya yang kasih makan Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja sama bos, sama perusahaan, dia butuh kita, kita butuh dia. Sama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri. Tapi yakinilah Ar-Razzaq
yang memberikan rizki yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Satu saja ditahan nikmat Allah, udara ini tahan. 1 jam semuanya kita meninggal. 1 jam saja. Baru satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan mana lagi yang kita ingkari wahai manusia? Setiap hari kita nikmati itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Mun'im Al-Mutafaddil kepada hamba-hambanya, tapi kita lawan, kita lakukan perbuatan maksiat yang kita lakukan padahal Allahnya Karim, Rahim, luar biasa. Kita ditunda-tunda sama Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kesalahan, namun kita juga masih belum sadar juga. Moga-moga Allah karuniakan taufik kepada kita supaya tetap selalu berbuat kebaikan, dan niatkanlah dari sekarang terus, apalagi yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, beramal saleh meskipun sedikit setiap hari kita lakukan. Nah, ini selesai salat nanti kita doa, ada saudara kita yang meninggal dunia ikut. Kalau tidak ada yang punya hajat sangat mendesak, 3 menit selesai, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan muslim mukmin yang meninggal malam Jumat atau di hari Jumat dapat bisyarah dari Rasulullah bahwa orang ini tidak akan dapat tekanan kubur insyaallah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya muslim mukmin yang taat meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Moga-moga Allah merahmati kita semua. Allah merahmati juga orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga usia kita semuanya ditutup dalam kebaikan, mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.